Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah. Kita pada malam hari ini masuk pada ayat kedua. Setelah pekan sebelumnya kita telah ambil tafsir Alhamdulillahirabbil alamin di ayat pertama. Kita masuk di ayat kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini sudah kita pernah bahas di pembahasan basmalah, di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sudah kita lewati. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang khusus. Pada malam hari ini, karena kita sudah tahu maknanya, makna Rahman dan Rahim, maka ini sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang kita juga dianjurkan untuk bersifat dengan sifat tersebut. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi orang lain, maka itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Jadi ini nama dan sifat bukan hanya sekedar kita kaji artinya, bahwa Allah memiliki rahmat yang luas, Allah memiliki rahmat yang khusus. Cuman di dalamnya ada anjuran lain. Kita juga, karena sifat rahmat ini adalah sifat terpuji bagi Allah, maka kalau ada pada kita, itu juga adalah merupakan sifat terpuji. Makanya Nabi katakan begitu, Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman. Orang yang merahmati, yang memiliki sifat menyayangi sesama, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas. Makanya lanjutan hadis kata Nabi, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Sayangi, rahmati yang ada di bumi ini, sesama kita. Seorang suami harus rahmat terhadap istrinya. Seorang istri harus rahmat terhadap suaminya. Orang tua harus rahmat terhadap anaknya. Anaknya harus rahmat terhadap orang tuanya. Demikian pula muslim yang satu dengan muslim yang lain harus rahmat di antara mereka. Makanya kata Nabi, irhamu man fil ardh, rahmati yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan dirahmati oleh yang berada di langit. Karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Iya. Kalau kita memperlakukan orang di sekitar kita ini
di muka bumi ini dengan rahmat, dengan kasih sayang, maka kita akan diperlakukan oleh yang ada di langit dengan rahmat dan kasih sayang. Ini anjuran dari Nabi SAW. Supaya kita juga memiliki sifat rahmat. Walaupun setelah itu, tidak boleh kita samakan kita dengan sifatnya Allah. Kita punya sifat kasih sayang, tentunya sesuai dengan kekurangan kita manusia. Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Tidak boleh kita samakan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita harus memiliki sifat rahmat, karena itu anjuran dari Nabi, supaya kita memiliki sifat rahmat. Setelah itu jangan sampai katakan kalau begitu nanti rahmat kita seperti Allah. Tidak. Rahmatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Adapun kita sesuai dengan kekurangan kita manusia. Sesuai dengan kekurangan kita sebagai manusia. Ini yang patut kita perdalam ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah yang maha rahmat, lagi maha rahim, yang memiliki rahmat yang meliputi alam seluruhnya, dan yang memiliki rahmat yang khusus yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan di sini kita punya juga faedah. Jadi di ayat pertama kan Allah katakan alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb penguasa, pencipta, pengatur alam ini. Setelah itu Allah katakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa hubungannya? Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa rububiyahnya Allah, pengaturannya Allah, itu dibangun di atas rahmat. Allah mencipta karena Allah rahmat. Allah sayang kepada kita. Contoh sederhana saja. Di antara kita, kalau kita menikah, ada yang diberi anak. Yang diberi ada hanya laki-laki. Tidak ada perempuannya. Ada hanya perempuan. Tidak ada laki-laki. Ada juga sepasang. Ada juga yang tidak punya. Sudah menikah, tapi dia tidak punya anak. Itulah bentuk rahmatnya Allah. Karena Allah tahu, belum tentu kalau kita dikasih laki-laki dan perempuan, bisa mengurusnya seperti kita dikasih perempuan saja. Atau seperti kita dikasih laki-laki saja. Belum tentu kita, kalau diberi anak, akan bisa mengurusnya seperti yang diberi anak. Belum tentu. Karena penciptaannya Allah dibangun di atas rahmat. Itu sudah sesuai dengan kasih sayangnya itu. Tidak perlu kita ragukan. Dengan ini nanti, kalau kita hubungkan ayat pertama dan ayat kedua, kita yakin bahwa Allah pencipta kita. Allah yang mengatur kita. Allah yang mengurus seluruh urusan kita. Ternyata pengaturan dan pengurusan Allah terhadap kita itu dibangun di atas rahmatnya. Jadi apapun yang kita dapat dari yang Allah aturkan untuk kita, itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan merasa bahwa kenapa saya kurang dalam penciptaan saya ini. Dalam ciptaan saya ini,
Kenapa saya tidak seperti si fulan? Yang tinggi, putih, gagah misalnya. Kenapa saya tidak seperti si fulan? Hidungnya mancung. Ketahuilah, itu sudah cocok untukmu. Itu sudah sesuai dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu contoh sederhana saja. Iya, karena kita tafsir itu bukan tamtsil. Tafsir itu bukan selalu memberikan contoh. Bukan. Contoh itu hanya mendekatkan pemahaman. Itu contoh. Jadi kita dalam tafsir tidak boleh banyak contoh. Kita harus fokus kepada tafsir al-ma'ani, penjelasan maknanya. Apa hubungannya ayat pertama dengan ayat kedua? Itulah di antara. Karena kalau kita uraikan contoh, itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Inilah kandungan dari ayat kedua ini. Ayat ketiga. Maliki yaumiddin. Bisa dua bacaan dalam qiraah sab'ah. Bisa dibaca cepat. Maliki yaumiddin. Bisa dibaca Malik. Si panjang. Iya, makanya di Quran itu alifnya ditulis kecil. Kalau kita buka mushaf, iya, kalau kita buka Quran, yang sebenarnya kalau kita belajar tafsir Quran begini, kita pegang Quran. Supaya kita paham makna. Iya. Jadi, kalau kita melihat, perhatikan di surah Al-Fatihah ayat ketiga, Maliki yaumiddin, alifnya itu ditulis kecil. Kalau ada ditulis kecil begitu, berarti ada yang membaca tanpa alif. Ada yang membaca tanpa dipanjangkan. Dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Iya. Apa artinya Maliki yaumiddin? Ini yang kita mau pahami. Malik itu sudah dimaklumi raja, penguasa. Iya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala penguasa dari para penguasa. Malikul Mulk, penguasa dari seluruh yang berkuasa. Semua yang berkuasa di dunia ini, maka Allah berkuasa terhadapnya. Yaum maknanya hari. Ad-din. Apa artinya din? Jangan sampai kita mendengar din maksudnya agama. Bukan. Iya. Ad-din di dalam Al-Quran memiliki dua arti. Kata ad-din di dalam Al-Quran memiliki dua arti. Arti pertama, dia bisa bermakna al-jaza, balasan, pembalasan. Seperti di sini. Di sini maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Di surah Al-Fatihah ini, hati-hati. Jadi Maliki yaumiddin, penguasa hari ad-din. Apa artinya? Penguasa hari pembalasan. Iya. Makna kedua sebagai faedah, ad-din itu bisa bermakna al-amal, amalan. Ini yang ada dalam surat Al-Kafirun. Kadang saya sengaja singgung ini. Kadang kita salah dalam mengartikan di surah Al-Kafirun di ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Apa kita terjemahkan? Apa biasa kita terjemahkan? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Begitu kita terjemahkan. Salah. Din di situ bermakna al-amal. Untuk kalian amalan kalian, kalian akan dibalas dengan apa yang kalian lakukan. Dan untukku agamaku, maksudnya amalan. Di situ bermakna al-amal, amalan. Iya.
Jadi bukan bermakna agama, amalan. Iya. Ini namanya memahami tafsir dari setiap kata. Di surah Al-Fatihah ini, ad-din bermakna al-jaza, balasan, pembalasan. Jadi maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Karena nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang berkuasa. Semua orang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buhman, gurlan, tidak berpakaian, tidak bersunat. Semua kita ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bangkit dari padang mahsyar nanti dalam keadaan berpakaian. Tidak. Semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, penguasa, rakyat, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan sama. Setelah itu, kita akan dipakaikan pakaian sesuai dengan amalan kita. Sesuai dengan amalan kita. Dan orang yang pertama sekali mendapatkan pakaian adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu, ikutlah para nabi, para rasul, dan manusia secara umum. Pakaiannya tergantung amalan. Ada yang berpakaian dari timah yang dilelehkan. Ada yang berpakaian dari aspal. Macam-macam. Iya. Ada juga yang berpakaian dengan pakaian mahkota. Ada orang dikejar-kejar oleh ular. Ada orang dikejar-kejar oleh sapi, onta, kambing, macam-macam. Ada orang berdiri di bawah naungan arsy, di bawah naungannya Allah. Seperti 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada macam-macam keadaan orang. Bahkan setiap dari kita akan berkeringat sesuai dengan amalan kita. Ada orang berkeringat hanya semata kaki. Ada sebetis. Ada sepusar. Ada selehernya. Ada orang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalan. Tergantung amalan. Makanya dikatakan dalam istilah Arab, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu beramal, maka kamu akan dibalas. Sesuai amalan. Bagaimana kamu beramal, disitulah kamu akan dibalas. Dan di sana kita akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Disinilah nampak kekuasaannya Allah. Semua kita masing-masing akan dipanggil oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita di hadapan semua orang, satu persatu tanpa terjemah. Karena Allah memahami seluruh bahasanya kita. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian. Nabi tunjuk umatnya. Kita juga ini. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti Tuhannya, pencipta, pengatur yang menghidupkan, yang mematikannya, akan berbicara langsung kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara dia dan Tuhannya penerjemah. Kita akan ditanya tentang semua yang kita lakukan. Bahkan Allah yang maha tahu semua perbuatan kita.
Cuman Allah akan bertanya, ini amalanmu. Apakah ada yang kamu ingkari? Apakah ada yang salah? Ditanya. Iya. Seperti kisah yang disebut oleh Nabi itu. Orang yang datang membawa dosa 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang saking besar dosanya. Jadi Allah bertanya kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada yang kamu ingkari ini dari 99 lembar? Dia hanya menunduk dan mengatakan, tidak. Karena di sana kalau mulut kita bilang mengingkari, nanti tangan tak bersaksi. Karena semua yang kita ngomong itu tangan dengar. Iya. Bumi yang kita injak dengar. Iya. Semuanya itu bahaya. Jadi sehingga kita tidak ada lagi yang namanya di sana nanti saksi palsu. Kita tidak bisa lagi berbohong. Karena kapan kita salah ngomong, maka yang lain bersaksi. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Bumi ini. Pada hari itu, dia akan menceritakan kabarnya. Bumi ini akan dibuat bisa berbicara oleh Allah. Jadi masing-masing dari kita tidak bisa bilang, iya, mengingkari apapun. Makanya orang itu, ini contoh. Ini contoh. Dia tidak bisa mengingkarinya. Hanya tunduk. Sampai Allah bertanya kepadanya, alakah hasanah? Apakah kamu punya kebaikan? Saking banyaknya kejahatannya, dia lupa. Dia bilang tidak ada. Saking banyaknya kejahatannya, tidak ada. Tapi Allah bilang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuknya bitokoh, kata Nabi. Fa'akhraja lahu bitokoh. Allah mengeluarkan untuknya bitokoh, kartu identitas itu kecil. Dikeluarkan untuk karena punya banyak dosa. Ketika dikeluarkan itu tadi kartu kecil, tercatat amalannya yang baik. Dia berkata, mahadihil bitokoh ma'atil kasijilat. Apa nilainya ini kartu catatan amalan baikku ini yang sedikit dibandingkan dengan 99 lembar itu. Dia menghinakannya. Dia putus asa. Tapi kata Allah, uhdur waznak fa innakal yauma lan tudlam. Hadiri saja timbanganmu. Hari ini kamu tidak akan didolimi karena ini penguasanya Allah. Inilah Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Disinilah nanti akan nampak. Dan semua yang berkuasa, Allah akan bertanya kepadanya, limanil mulkul yaum. Siapa hari ini penguasa? Nanti di hari kiamat. Seluruh makhluk tidak ada yang menjawab. Ketika semuanya tidak ada yang menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang maha satu lagi maha menundukkan. Hanya punyanya Allah saja. Ini ayat ya menjadi sebab utama kenapa kita harus menyatakan di ayat yang keempat, iyyaka na'budu. Kalau begitu hanya kepadamu saya beribadah. Karena kan kita di dunia ini sudah ditegaskan oleh Allah di ayat pertama. Segala nikmat itu
dari Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Diatur segalanya oleh Allah. Diberi rezeki semuanya oleh Allah. Dan kita ini hidup dengan rahmatnya Allah. Maka harus kita sadar, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. Artinya, kita hidup ini bukan seperti hewan yang makan, minum, kawin, setelah itu disembeli, kalau halal dimakan, setelah itu tidak ditanya, tidak dibangkitkan untuk dibalas amalannya. Kita tidak seperti itu. Kita ini akan dibangkitkan dan kita akan dibalas amalan kita. Makanya diikuti oleh ayat yang keempat. Kita harus menyatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah kalau begitu. Karena percuma saya menyembah raja di dunia ini. Nah dia nanti tidak berkuasa di pembalasan. Tidak berkuasa di hari pembalasan. Dia tidak bisa membantu saya di hari kiamat. Jangankan raja yang menguasai kita di kehidupan dunia ini. Orang dekat tak. Istri. Orang tua. Anak. Semua akan menghindar dari kita. Kita sering dengar mungkin ayat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Ini disebutkan semua yang di sekitar badan tak. Pada hari nanti. Seorang akan lari dari saudaranya. Kalau kita punya saudara, kita sangat sayang. Kita selalu sedih dia ketika dia bersedih. Ketahuilah, saudara itu akan lari pada hari kiamat. Menghindar, takut diambil amalannya. Karena di hari kiamat nanti orang, kalau kurang amalannya masing-masing berharap. Semoga ada disipulan yang pernah memukul saya. Yang pernah mencela saya. Yang pernah mengambil harta saya. Diambil. Kalau dia tidak punya amalan baik, ditukar dengan dosa kita. Iya, ditukar dengan dosa. Jadi pada hari itu saudara lari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya. Iya. Wa ummihi wa abi. Seorang akan lari dari ibunya dan bapaknya. Di dunia ini tidak ada ibu yang mau membuang anaknya. Tidak ada bapak. Tapi di hari kiamat beda. Bukan hanya itu. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya dan anaknya. Lari, tidak ada. Jangankan kita orang biasa. Kita ini orang biasa. Nabi Nuh. Nabi Adam. Kita mulai dari Adam, Nabi pertama. Di padang mahsyar nanti, kan orang-orang berada di masa genting, masa susah. Jadi orang-orang mendatangi Adam supaya segera dilakukan perhitungan. Supaya ini kita pastilah surga atau neraka. Mereka datangi Adam. Adam, kamu nabi pertama. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Mintalah syafaat kepada Allah supaya segera dihisap. Cuman mau segera dihisap. Segera dilakukan timbangan amalan. Apa jawaban Adam? Nafsi. Diriku. Saya pernah melanggar. Saya dilarang makan sebuah pohon. Saya pergi makan. Diriku. Adam ini. Bapaknya kita. Akhirnya mereka putus asa dari Adam. Mereka datangi Rasul pertama. Nuh. Dia datangi Rasul pertama. Nuh. Iya.
Tapi Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak bisa saya urus kalian. Saya pernah meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anakku dari banjir bandang. Tapi Allah bilang, kamu telah salah, itu bukan anakmu. Anak itu yang soleh. Karena anaknya tidak ikut. Jadi waktu Nabi Nuh berdakwah, mengajak manusia untuk percaya kepada Allah dan agamanya Allah, termasuk yang tidak ikut anaknya, anak laki-laki. Ada anak laki-lakinya yang tidak ikut. Waktu dia tenggelam, jadi Nuh meminta kepada Allah, selamatkan itu anakku. Allah katakan itu bukan anakmu. Anak itu yang ikut dengan agamamu, bukan nasab. Karena nasab tidak berguna di hari kiamat. Dia kemukakan kesalahannya. Hari ini cuma diriku. Mereka akhirnya datang kepada Rasul yang Allah berbicara langsung kepadanya. Musa. Sama jawabannya. Musa bilang, saya pernah memukul orang 1 kali mati. Saya pernah salah. Diriku saja, hari ini saya diriku. Mereka datang kepada Ibrahim, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim, diriku, saya pernah memintakan ampun untuk bapakku Azar. Tapi kan Azar pembuat patung, tidak ikut agama anaknya. Maka Allah larang, Allah salahkan. Hari ini diriku. Makanya ketika Allah suruh sembelih Ismail, padahal itu hanya mimpi. Langsung dia sembelih. Dia mau sembelih, cuman Allah ganti dengan domba. Karena tidak ada lagi dia yang mau dia pikirkan. Pokoknya kalau Allah suruh. Tapi di hari kiamat, dia bilang diriku. Dia datang kepada Isa sama. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah yang mengatakan, saya yang coba minta kepada Allah. Akhirnya beliau datang kepada Allah, meminta untuk disegerakan hisab. Nabi memuji Allah, ya, dengan pujian yang tidak pernah beliau lakukan itu. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat supaya manusia segera dihisab. Bayangkan, Nabi Muhammad juga tidak punya. Kapan itu dilakukan? Belum berdoa. Belum berdoa. Ini hari pembalasan. Makanya tidak ada yang bisa menolong kita dan membantu kita kecuali pernyataan kita di ayat keempat. Iyyaka na'budu. Harus kita menyatakan ini. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini makna secara dalamnya. Kita ambil di pertemuan kita di pekan depan insyaallah ta'ala. Kita lanjut di tanya jawab. Fadhol. Silakan. Sini ada pertanyaan, kertas. Di sini katanya, bismillah, ini pertanyaan titipan dari ikhwah di Kabupaten Luwu. Masya Allah. Sudah diketik. Sebelum meninggal istri ana berwasiat. Kalau tahun ini beliau berkurban. Tahun ini beliau berkurban duluan. Dan ana sudah belikan kambing. Ana rencana mau sembeli, tapi ana datang lambat. Qadarullah, teman ana sudah sembeli dan beliau tidak tahu kalau kambing itu wasiat istri ana. Kalau beliau sembeli atas namanya, ana itu bagaimana? Atas namanya itu bagaimana? Apa tahun depan ana harus beli kambing lagi atau tidak? Jadi sebelum meninggal, istrinya berwasiat. Kalau tahun ini beliau yang berkurban duluan dan ana sudah belikan kambing.
Maksudnya ini, apakah ada wasiat kita yang menyembelinya? Maksudnya apakah istri tak bilang, nanti tahun ini kita berkurban dan kita yang potong. Atas nama istri, diniatkan untuk istri yang telah meninggal. Apakah ada tambahan begitu? Kalau dia cuma bilang tahun ini kita berkurban, nanti atas namaku, terus qadarullah meninggal. Tidak ada dibilang, tolong kita yang potong langsung. Tidak ada bilang begitu. Maka tidak ada masalah walaupun orang lain yang memotong. Walaupun orang lain yang memotong. Tidak ada masalah itu. Karena wasiatnya tidak diikat dengan orang tertentu yang kurban, yang memotongnya. Tapi kalau dia bilang, tolong nanti kita yang sembelih dan atas namakan saya, niatkan untuk saya. Iya. Kalau ada wasiat seperti itu, maka tentunya kalau orang lain yang memotong, maka kita belum menjalankan wasiat. Kita belum menjalankan wasiat. Tahun depan kita korban lagi. Iya, atas namanya diniatkan untuknya dan kita sendiri yang memotong. Maka ini perlu kita tahu saja ini. Apakah istrinya hanya berwasiat kurban saja atau ada diikutkan? Kita yang potongkan. Itu yang perlu diketahui. Yang jelas, dua kemungkinan itu. Kalau tidak ada, dia cuma bilang, tolong kurbankan atas, niatkan untuk. Maka siapapun yang potong, yang penting kita yang beli kambingnya, kita niatkan istri tak, maka masuk. Siapapun yang memotongnya. Kemungkinan kedua, dia bilang, kita kurban dan kita potong sendiri. Niatkan atas namaku. Maka sesuai wasiat. Sesuai wasiat. Dan tidak harus dari uang kita ya. Boleh dari uangnya yang meninggal. Istri tadi. Sebelum dibagi warisannya, maka boleh kita simpankan untuk wasiatnya tadi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran terkait dengan pembagian harta warisan, selalu Allah katakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Jadi boleh kita sebelum bagi, kalau istri tak punya warisan untuk anak, ya, kalau ada anak, kalau tidak ada anak maka kan ada untuk kita. Dan istri kalau meninggal, hartanya kalau dia tidak punya anak maka suami dapat setengah. Suami dapat setengah. Kalau dia tidak punya anak, kalau dia punya anak maka suami dapat seperempat. Suami dapat seperempat karena ada untuk anak. Maka sebelum dibagi itu harta, kita keluarkan dulu wasiatnya. Misalnya harga kambing anggaplah 3 juta, kita keluarkan dulu 3 juta untuk kurban. Untuk kurban yang nanti diniatkan untuk istri yang telah berwasiat. Yang telah berwasiat. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Mohon doanya. Semoga saya dikasih kembali kepercayaan untuk hamil. Atau mengandung anak. Laki-laki soleh. Yang cerdas, sehat, sempurna. Semoga dimudahkan dan diberikan rezeki anak yang sehat, soleh, cerdas, sempurna. InsyaAllah. Amin kan tahu? Masya Allah. Terus di sini ada lanjutannya lagi, pertanyaan berikutnya ini. Tertidur dalam keadaan junub, tapi sudah berniat untuk puasa. Apakah boleh mandi junub ketika bangun dan melanjutkan puasa? Boleh. Aisyah ketika ditanya tentang hal tersebut, ya, bahwa apakah orang itu kalau junub di malam hari sebelum fajar, itu harus mandi sebelumnya atau boleh mandi setelah adzan? Setelah adzan subuh, sudah terbit fajar, kan tidak boleh lagi makan dan minum. Tapi boleh nggak kita sudah junub malamnya sebelum fajar kemudian mandi?
setelah terbit fajar. Maka Aisyah bilang, Rasulullah pernah melakukan itu. Junub bersama keluarganya dan belum mandi setelah adzan. Dan setelah mandi keluar sholat. Artinya kalau kita junub sebelum terbitnya fajar, itu tidak masalah, mandinya nanti setelah terbitnya fajar. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah menggunakan kalimat malaikat tak bersayap? Biasanya disematkan untuk seorang ibu atau istri. Malaikat tak bersayap ya. Iya. Enggak bisa. Karena beda malaikat sama manusia. Iya, karena kalau bilang malaikat berarti dia tidak pernah dosa. Karena malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Itu ibu kan tidak mungkin tidak bermaksiat. Itu masuk dalam tazkiyah. Memberikan tazkiyah, pujian yang berlebihan. Nabi saja ketika beliau dipuji, anta sayyiduna, engkau adalah pimpinan kami, dipuji. Maka beliau katakan, la tutruni kama atroton nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji Isa, akhirnya dia sembah. Itu Nabi saja itu larang. Iya. Dipuji. Iya. Bahkan ada seorang datang kepadanya, kepada Nabi ini. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu. Dan dia gandengkan Allah dengan Nabi. Nabi marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan. Apa kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Beda Allah sama Nabi, beda. Nabi manusia. Allah pencipta manusia. Tidak boleh kamu samakan. Jadi itu tadi, tidak boleh kita samakan orang dan malaikat. Malaikat tidak pernah durhaka. Tidak pernah. Kalau ada film yang mengatakan malaikat durhaka kemudian diusir ke bumi, itu film itu. Iya, malaikat tidak ada yang begitu, Pak. Itu cerita dongeng. Tidak ada. Malaikat tidak ada yang pernah bermaksiat. Tidak ada yang pernah durhaka. Jadi ini nama terlalu kalau kita kasih ini, itu terlalu dibesarkan. Tidak boleh. Itu memuji berlebihan namanya. Dilarang kita seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ini. Malaikat kecilku. Kadang gelar untuk si anak. Ini juga tidak boleh. Iya, kita boleh mendoakan anak. Dengan doa-doa yang baik. Tapi mengatakan malaikat kecil. Enggak. Bukan malaikat. Iya, saya juga lupa singgung. Memang kita ini beda sumber penciptaan. Tidak boleh kita samakan. Kita ini dari tanah. Bapak asalnya Adam. Kemudian setelah itu keturunannya. Selain Hawa. Adalah dari ma'in mahin. Air yang hina. Air mani. Air mani. Keluar di tempat yang hina. Keluar di tempat yang hina. Cukup Mbak. Habis waktu. Belum Pi? Yakin Pi? Jadi kita ini dari air yang hina. Malaikat dari yang mulia. Dia dari cahaya. Dia dari cahaya. Jadi tidak boleh. Intinya ini tidak boleh kita. Ya terlalu seperti itu. Kita berharap anak kita adalah anak yang akan menjadi orang baik ke depan. Itu tidak apa-apa berharap. Tidak boleh kita berhenti berharap. Tapi mengatakannya dia adalah malaikat. Tidak. Iya. Sebaiknya itu kalimat kita hindari. Itu kalimat kita hindari. Nah, di sini ada pertanyaan ini baru tadi diantar ke depan. Tolong nasihatnya Ustadz.
suami saya suka benar poligami. Tapi saya tidak suka. Ini masalahnya ini. Dan suami saya terkadang membahas perempuan lain. Suami saya ada di sini Ustaz. Wah, bahaya nih. Aduh, kita suruh saya berkelahi. Iya. Ini masalah ya. Alhamdulillah. Begitu memang laki-laki. Iya. Kalau sudah mulai bicara poligami, sudah Anda habis itu warkop sampai siang malam. Iya, itu judul yang tidak pernah bosan para laki-laki itu cerita. Iya, itu masalah poligami. Pokoknya kalau mau hidup ini majelis sampai jam 2 malam, bahas saja poligami. Itu akan semuanya mata akan melotot. Telinga akan terpasang baik-baik. Lihat mereka ini langsung bercahaya semua. Iya. Jadi poligami itu hukum asal mubah. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan haram, bukan makruh. Jadi kita ini di dalam syariat Islam, laki-laki mubah. Tahu mubah kan? Seperti beli mobil, beli motor, itu dibilang hukum mubah. Hukum mubah. Kemudian asal mubah ini nanti bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tergantung keadaan tak. Tergantung keadaan tak. Iya. Dan kalau ada istri tak menyatakan jangki bahas poligami itu menyakiti, jangki poligami wajar. Jangan istri tak. Nabi di dalam Sahih Bukhari, ini saya kasih tahu ke ini. Dalam Sahih Bukhari, jadi Ali menantu beliau, menantunya. Ada orang menawarkan istri dari suku. Menawarkan perempuan. Ali juga ya, tentunya laki-laki. Apalagi Ali, beliau adalah maddaan, suka keluar madinya. Artinya orang itu kalau memang tinggi syahwat, biasanya suka madi. Suka keluar madinya. Itu cairan bening yang keluar biasanya saat kita mencium istri atau mengingat jima. Mengingat berhubungan badan. Itu cairan bening itu namanya madi. Ali termasuk orang yang suka madi. Artinya memang syahwat beliau agak tinggi. Datanglah orang mau menawarkan putrinya. Sampai itu ke Nabi. Sampai itu ke Nabi. Ini mungkin dalam setiap majelis baru saya sampaikan ke ini hadis. Iya. Karena kadang ribut orang ini masalah poligami bilang, dia tekan istrinya, kau benci sunnah, kau benci sunnah. Kau menolak sunnah. Ini masalah. Karena tuh suami selalu tekan istrinya dengan kata sunnah. Saya kasih tahu ke hadis. Supaya kita tidak berbusa mulut terus. Iya. Jangan sampai kita nanti capek. Kasih tahu istriku ini sunnah tapi dia tidak mau terus. Ketahuilah. Sampai ini berita ke Nabi bahwa Ali mau menikah kedua. Siapa yang tahu apa jawaban Nabi? Kalau ini dibilang sunnah. Langsung ke sunnah. Siapa yang tidak mau sunnah? Ini ibadah. Tapi siapa tahu jawaban Nabi? Kira-kira Nabi bilang begini ke Ali. Apa yang menyakiti Fatimah, anaknya, putrinya, itu akan menyakiti saya. Artinya, jangan kau poligami. Itu menyakiti putriku. Maka itu akan menyakiti saya, ayahnya. Dia kan Fatimah tidak mau dipoligami sampai ke Nabi. Ternyata Nabi mertua tidak mendukung Ali. Malah bilang, apa yang menyakiti putriku itu akan menyakiti saya. Sudahlah, Ali berhenti, tidak pernah poligami. Selama Nabi hidup dan Fatimah hidup. Meninggal Fatimah, baru beliau
Ya kita begitu ya. Jangan tong, begitu. Doakan sebentar, kita doa terus supaya meninggal istri tak. Jangan begitu. Tapi ini contoh bahwa memang poligami itu memang harus ada izin mertua. Kalau mertua tak bilang jangan, itu menyakiti putriku. Jangan, tidak boleh kita poligami. Kapan kita paksa? Masuk ke paling rendah kita makruh. Kalau tidak haram. Kalau tidak haram. Karena juga alhamdulillah kalau kita paksa menikah pasti kita tidak dapat surat kalau mertua tidak setuju. Karena aturan di pengadilan harus ada izin mertua. Jadi mertua itu dipanggil. Jangan coba-coba bilang poligami baru. Tidak mampu ngomong sama mertua tak. Memang istri tak bisa kita tekan karena kita tekan terus di. Iya, tapi mertua tak pernah kita pergi ngomong. Karena pengadilan akan panggil nanti mertua tak supaya kita dapat surat nikah resmi. Iya, jadi jangan pergi tekan istri tak untuk poligami, terus kita tidak mampu jadi. Tidak mampu. Tidak mampu apa? Anggaplah kita mampu uang, kita punya rumah 4, mobil tak 4. Iya. Tapi mampu enggak kita ngomong ke mertua tak? Karena itu masalah sunnah ini. Sunnah kasih tahu mertua. Kalau mertua terlarang, ya Nabi saja larang anak mantunya. Jangan marah-marah kalau mertua terlarang. Wajar itu. Nabi saja larang mantunya. Nabi saja larang mantunya. Untuk suami ini sebaiknya jangan terlalu sering begitu. Iya, sama istri, apalagi menyebut perempuan lain. Tidak boleh. Tidak boleh, kita harus jaga perasaan istri. Tidak boleh kita menyebut perempuan lain di istri. Cantiknya si fulan di si fulana. Jangan. Sebagaimana istri juga tidak boleh sebut laki-laki lain di suaminya. Weh gaganya itu suami si anu di. Tidak boleh, kasihan itu suami tak. Masa harus dia ubah mukanya dengan mukanya itu si fulan? Kan kasihan. Iya. Kita tidak boleh begitu. Itu menyakiti perempuan. Iya, menyakiti perempuan. Kalau kita tahu istri tidak bisa poligami, jangan singgung-singgung. Jangan singgung-singgung poligami. Itu cukup cerita warkop saja. Seperti ya saya sama temanku itu. Iya. Kalau pergi ke warkop itu terus dicerita. Dan kalau ada istrinya langsung diam. Ya cukup begitu saja. Adapun yang dilakukan, enggak. Itu cuma di warkop. Jangan sampai ke rumah tak. Jangan sampai ke rumah tak. Karena itu masalah. Masalah. Bukan hanya kita yang tidak mampu poligami. Dari dulu begitu. Nabi saja tidak poligami. Waktu sama istrinya yang pertama. Dia hidup selama istrinya hidup 25 tahun hidup bersama. Tidak poligami. Nabi tidak poligami. Jadi kita sabar saja. Berapa lama mikir sama? Nabi 25 tahun sama. Tidak poligami. Itu pun meninggal. Meninggal. Iya. Kita kan harus bersabar saja. Kalau seandainya poligami itu ibadah besar, ngapain Nabi larang-larang mantunya? Kan begitu. Iya. Sudah, semua sahabat sudah berpoligami semua. Iya. Ingat poligami itu intinya hukumnya mubah. Terakhir saya tegaskan bahwa poligami itu hukumnya mubah. Setelah itu bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Tergantung keadaan tak. Tergantung keadaan tak. Wallahualam. Kita cukupkan. Mohon maaf terlalu panjang ini karena banyak sekali masalahnya di ikhwah ini. Bahkan kita sudah jelek sekali di luar. Jelek sekali kita. Kapan berjenggot? Sudah. Nikah lagi itu suamimu sebentar lagi. Itu masalah. Karena begitu. Karena kita sendiri. Berjenggot ke sedikit. Mulai mikir cerita. Enaknya kalau dua di. Begitu. Berjenggot ke sedikit. Mulai mikir langsung cerita poligami. Waktu tak abang tak pernah jadi cerita. Tapi mulai mikir berjenggot. Mulai mikir. Enaknya poligami. Enaknya poligami. Itu terus. Iya. Seakan-akan harus dipoligami itu perempuan. Kan tidak bisa beli makin motor banyak-banyak. Mobil banyak-banyak. Itu mau kita kawin sama dia. Iya kan, begitu. Nggak harus itu orang poligami terus dicerita kalau kita berjenggot. Iya, harus cerita-cerita yang lain supaya orang itu nggak mengesankan.
bahwa ini Pak Jenggot-Jenggot ini ceritanya cuma kawin. Enggak enak begitu. Iya, cerita itu cuma kawin terus. Iya, enggak, cerita yang lain. Cerita yang lain. Wallahu a'lam. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.